Selamat pagi, Pak. Oh ya, selamat pagi. Silakan masuk. Ya, silakan duduk saja di situ. Iya. Anak Erwin ya? Ya, Pak. Iya, jadi begini Erwin. Dari tadi Bapak tunggu sebenarnya. Oh, Karena pagi tadi wali kelasnya lapor ke Bapak. Katanya ada walinya katanya mau datang konseling kan, ada masalahnya di sekolah. Iya, jadi Erwin habis dari mana kalau Bapak boleh tahu? saya habis kenalan sama teman-teman, Pak, karena istirahat juga tuh, jadi daripada cuma di kelas jadi main di lapangan, Pak. Habis istirahat, memangnya setelah istirahat tidak ada mata pelajaran masuk? Berhubung guru mata pelajarannya tidak datang, jadi free, Pak. Jadi saya luangkan waktu datang ke sini daripada cuma di kelas, Pak. Oh iya, cocok juga ya. Jadi kalau boleh tahu Erwin ini tinggal di mana? Wah, saya tinggal di Rembon, Pak, di bagian Malimpung. Kalau di Rembon ada belok kiri, terus yang jalan ke rumahnya ya Pak Niko yang mantan bupati itu. Oh iya, Pak, tapi kalau rumah saya itu masih lanjut ke dalam, Pak. Terus ke dalam, Ya, masih Pak. jauh itu. Lumayan jauh lah, mungkin 3 kilo kalau lewat jalan poros, terus ada lorong untuk bawa lagi. Masih jauh lagi jalan dari jalan poros itu. Lumayan jauh lah, mungkin ada sekitar 500 atau 300 meter lah dari jalan poros. Jauh juga rumahnya Erwinnya. Ya, Pak. Ya, Erwin di sini kos atau PP itu dari Malimpung? Gede, Pak, karena berhubung ada di kendaraan tuh, jadi gede saja. Udah capek itu PP terus setiap hari. Kayaknya tidak sih, Pak, karena sebenarnya nyaman juga kalau PP. Kalau ngekos kayak orang nyaman, kayak malas juga ngekos, Pak. Bosan ya kos. Ya, nggak ada kegiatan juga kalau ngekos, Pak. Oh, di kampung banyak kegiatan lah. Banyak, Pak. Bisa kalau sore bisa pergi sama anak-anak, bisa mancing kah, ambil rumput, dan lumayan banyak kegiatan, Pak. Jadi menyenangkan juga kalau dibawa. Banyak juga pekerjaan selesai aja di rumah tuh. Iya. Oh iya. Di rumah Erwin tinggal dengan siapa? Kalau di rumah saya tinggal dengan orang tua dan kakak, Pak. Aktivitasnya Erwin kalau pulang sekolah, kalau Bapak boleh tahu? Ya, itu tadi, Pak. Biasa kalau setelah sekolah saya pergi ambil rumput untuk bahan ternak, Pak. Banyak kan ternaknya itu. Tidak, Pak, kalau saya ambil rumput cuma satu ekor. Tapi ada juga kegiatan lain, Pak, kayak misal itu kasih makan ayam, bebek. Oh, main banget ya. Iya. Peliharaannya ya. Ya begini Erwin. Nah, kalau Bapak boleh tahu, Erwin disuruh oleh kelasnya atau memang kemauannya sendiri untuk datang? Begini, Pak, kan saya juga pernah konsul di wali kelas, Pak, tapi mungkin wali kelas juga tidak kurang ngerti lah, jadi menyarankan untuk ketemu dengan Bapak, jadi saya datang saja ke sini, Pak. Jadi kan di sekolah juga ada 2 guru BK, ada saya sama Pak Aris. Kenapa pilih Bapak? Kalau Pak Aris, Pak, kayak kalau saya lihat orangnya itu kakak, jadi saya pilih Bapak saja. Jadi kayak tinggal juga kalau mau jadi sama Pak Aris. Oh iya. Jadi Bapak mau tanya lagi, Erwin sebelumnya sudah pernah konseling atau baru kali ini? Jujur baru kali ini, Pak. Saya juga tidak tahu mau apa. Jadi Erwin belum tahu apa itu konseling? Belum, Pak. Oh ya, baik, ini Bapak jelaskan sedikit ya.
Jadi konseling itu adalah proses penyelesaian masalah, yaitu antara konselor dan konseling. Jadi di sini Bapak akan memberikan pertimbangan atau saran kepada Erwin, sehingga Erwin bisa memikirkan dan mempertimbangkan sehingga keluar dari permasalahannya. Jadi di sini bukan Bapak yang kasih langsung solusi. Kalau Erwin harus begini, Erwin harus begini, bukan. Jadi tapi di sini Erwin yang akan berusaha sendiri, tapi akan didampingi oleh Bapak sehingga Erwin sendiri bisa keluar dari masalahnya sendiri. Mungkin situ paham ya. Paham Pak. Kemudian di dalam konseling itu ada 3 asas. Yang pertama itu kerahasiaan. Erwin tidak usah takut nanti masalahnya masalahnya akan disebarluaskan atau masalahnya dibocorkan ke orang-orang lain, itu tidak akan terjadi. Jadi di sini masalahnya cuma kita yang tahu saja berdua. Kemudian ada keterbukaan. Jadi di sini Erwin bisa lepas untuk cerita, tidak perlu ada yang disembunyikan karena pasti yang ada sana akan terjaga. Kemudian yang terakhir itu kesukarelaan. Jadi Erwin datang ke sini apakah ada paksaan atau terpaksa datang? Tidak sih Pak, dari diri sendiri mau datang. Oh iya. Jadi mungkin itu kita langsung saja lihat ke masalahnya, atau sudah nyaman dulu atau mau pindah tempat di luar kah, di kantin kah? Nyaman di sini Pak, karena kosong juga ya, jadi cuma kita 2 orang. Iya, Jadi saja. oh iya, jadi langsung bisa saja. Iya Pak. Jadi di sini masalahnya langsung kita selesaikan saja, atau misalnya nanti kita jeda, kita lanjut besok atau minggu depan, atau langsung kita selesaikan saja. Mungkin kalau memang bisa langsung selesai langsung saja Pak, karena setelah ini kan jam kosong terus Pak, jadi sampai pulang di ini Pak. Oh iya, kita jadi langsung saja nanti kita selesaikan. Iya. Ya semoga ini tidak lama ya. Mungkin kita langsung saja cerita. Dari Erwin, apakah yang Erwin alami di sekolah? Begini Pak, saya sering bolos Pak. Bolos. Iya, karena yang pertama itu Pak, kalau jam terakhir Pak, saya biasa mengantuk di kelas dan mulai bosan Pak. Kemudian apalagi kalau mata pelajaran yang saya tidak sukai Pak, pasti saya keluar dari kelas Pak, karena membosankan menurut saya Pak. Hanya karena bosan itu? Bosan kalau apalagi kalau gurunya membosankan juga Pak, kalau memang terlalu fokus memberikan materi, dan kalau tinggal di kelas Pak, jadi kayak malas juga di kelas Pak kalau gurunya begitu Pak. Erwin bolosnya setiap hari atau hanya saat mata pelajaran tertentu deh? Jujur cuma di mata pelajaran tertentu Pak. Kalau Bapak boleh tahu apa itu? Matematika Pak, karena jujur saya memang tidak bisa di matematika dan sangat malas kalau soal matematika. Dan juga Pak, apalagi gurunya itu sangat membosankan menurut saya Pak, karena terlalu tegang dan terlalu fokus di materi. Jadi bosan banget di kelas Pak. Matematika kelas 11 ya, jadi gurunya kalau tidak salah itu Pak Juan ya? Iya Pak, dan orangnya itu kayak terlalu tegas menurut saya Pak, dan terlalu fokus dalam materi. Jadi membosankan juga sih Pak kalau Bapak itu yang masuk di kelas. Oh iya, memang 1 minggu yang lalu juga ada siswi cewek datang. Dia curhat katanya nilainya jelek di mata pelajaran matematika.
kemudian dia cerita kalau Pak John begini ya kita juga tidak bisa terlalu banyak komentar karena memang itu sudah menjadi kepribadian beliau toh. Yes, Jadi mungkin di sini kita perlu menyelesaikan saja dengan Bapak. Bapak mau tanya Erwin, menurut Erwin bolos itu baik tidak? ya pasti tidak baik ya Pak. Iya, tentunya itu tidak baik ya. Tapi di sini mungkin bisa dibilang keadaan yang membuat Erwin sehingga dalam pikirannya untuk bolos ya. Karena tidak nyaman di kelas tuh Pak, jadi kan biasa mengantuk. Nah Bapak juga itu sering tidur Pak, kalau misal kalau kita nengok di kelas pasti langsung tidur Pak, jadi malas di kelas Pak. Tapi kalau dari Bapak mungkin Pak John itu sebenarnya baik sih. Cuman itu dari cara kita untuk bisa dekat dengan Pak John. Nah pasti di kelas sendiri pasti ada beberapa siswa yang bisa dekat dengan Pak John. Ya Pak, ya Pasti kan. pintar matematika kayaknya dekat sekali dengan Pak John. Jadi begini Erwin, menurut Bapak ya, kalau Erwin sering bolos itu nanti akan mempengaruhi nilainya pasti. Iya. Erwin pasti juga tahu toh. Iya Pak, karena lagi sepertinya nilai laporan saya paling jelek di matematika Pak, karena beda sekali. Iya memang genset sekarang itu ya Bapak lagi mau cek ada tuh sempat viral genset sekarang paling benci namanya matematika. Entah kenapa sekarang itu anak-anak yang generasi sekarang sangat tidak suka yang namanya matematika. Bapak juga tidak tahu kenapa begitu. Memang menurut Bapak juga matematika memang susah, tapi mau tidak mau wajib kita selesaikan di pendidikan kita karena itu salah satu mata pelajaran yang wajib untuk diselesaikan. Jadi kalau dari Bapak kan sebentar lagi mau semester pendidikan kelas kan? Ya. Sebentar lagi. Jadi dari Bapak pasti di mata pelajarannya Pak John sudah banyak lupanya atau bagaimana? Mungkin sudah banyak Pak, karena awal-awal pertemuan ya saya cuma sebentar di kelas Pak. Kalau sudah mulai bosan atau mengantuk, saya izin ke toilet Pak dan tidak masuk kelas lagi Pak. Aduh, lumayan parah ini ya. Ya. Jadi menurut Bapak perlu lagi Erwin pertimbangkan. Ya jadi begini Erwin, kalau misalnya Erwin sering bolos, pasti itu akan berpengaruh nanti ke nilainya. Kalau misalnya nilaimu sangat kurang di matematika, otomatis itu Erwin tidak akan naik kelas. Iya Pak. Jadi pasti Erwin malu itu kalau tidak naik kelas, apalagi ini mau naik ke kelas 12 nih. Iya Pak. Jadi orang tuanya Erwin pasti merasa malu. Erwin tadi bilang sudah lama sering bolos. Iya. Dari semester 1 tidak Pak, karena di semester 1 dulu kan bukan Pak John yang mengajar Pak, di masuk saja. Ini yang di semester 2 Pak,
berapa kali Erwin bolos. Ya. Mungkin 5 kali atau 6 kali sampai 6 sampai 7 kali pertemuan saya bolos Pak. Bisa ya. Sebenarnya aturan sekolah itu kalau ketahuan bolos itu harus dipanggil orang tuanya ke sekolah. Kenapa juga berarti selama ini wali kelas nyeruin juga ini kurang konfirmasi ke bapak tentang hal itu. Nah, baru sekarang seandainya dari awal mungkin bapak bisa cepat ambil tindakan. Jadi Erwinnya Erwin pikirkan akibatnya nanti kalau sering bolos. Jadi kalau begitu ada saran dari bapak sedikit. Kan sebentar lagi mau semester pendidikan kelas Erwin, mungkin sisa 2 minggu. Mungkin Erwin bisa cari Pak John. Erwin bilang kalau nanti saya bantu bicara dengan Pak Juan, mungkin minta tugas saja untuk dikerjakan di rumah kan. Mungkin itu bisa, menurut Bapak itu ringan sih, karena ini demi nilai dan menutupi semua ketidakhadiran di kelas itu. Jadi nanti Bapak bantu bicara dengan Bapak Juan, minta tugas saja untuk tebus semuanya itu. Ya, Pak. Supaya Erwin bisa naik kelas. Ya, Pak. Dan Erwin harus janji ke Bapak 2 minggu ini harus tidak boleh bolos. Ya. Sisa 2 kali. Ya, Pak. 2 kali ya. Jadi 2 kali pertemuan Pak. Ya, 2 kali. Harus tidak boleh bolos. Jadi nanti Bapak panggil Erwin kalau misalnya mau menghadap ke Pak Juan. Ya. Nanti Bapak temani. Ya. Jadi Erwin juga harus bangun motivasinya. Perlu Erwin pikirkan orang tuanya yang susah-susah sekolahkan. Masa Erwin sia-siakan begitu di sekolah? Ya, ya itu Erwin pasti orang tua sedih juga kalau tahu begini Erwin di sekolah. Pasti sedih orang tua, dan pasti tidak mau lihat orang tua sedih tuh karena kamu. Pastilah Pak, siapa yang mau lihat orang tua sedih karena anaknya Pak. Iya, jadi begitu Erwin. Perlu Erwin pikirkan baik-baik. Jadi itu akan kembali jika diri Erwin. Kalau misalnya Erwin mau mulai sekarang mau berubah, pasti Erwin akan merasakan nanti di kemudian hari. Erwin akan terima di semua kebaikannya. Jadi mungkin begitu. Masih ada yang ingin disampaikan Erwin? Menurut saya Pak, mungkin terima kasih Pak karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Pak, dan dari sini Pak saya juga sudah bisa memilih lah apa yang akan saya lakukan ke depannya. Mungkin itu aja Pak. Ya, jadi itu ya, Pak. dari Bapak. Saya ingat lagi kan naik kelas 12 nanti bukan lagi Pak Juannya. Jadi di situ Erwin harus bagaimana Erwin motivasi dirinya di situ. Jadi mungkin gurunya di situ agak asik sih. Jadi Erwin harus
termotivasi untuk belajar lagi. Oke, setelah ini mau langsung pulang atau mau ke kelas dulu Pak, karena belum juga ya pulang Pak. Kalau sudah boleh ke baru pulang lah. oh iya. Jadi kalau kedepannya lagi Erwin ada masalah atau mau cerita lagi, silakan cari Bapak. Oh ya Pak. Iya. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Ya Pak. Atau siapa yang mengganjal Erwin? Ini sudah aman ini Pak. Oh iya. Oke, Erwinnya ingat ya. Mungkin sampai di sini dulu sesi konseling kita. Terima kasih banyak ya Erwin, sudah percaya juga Bapak supaya browsing kamu konseling. Mungkin sampai di sini. Lanjut dulu Pak. Ya.